Seng Jun tidak menanggapi apa yang dikatakan King Sui. Dengan demikian, King Sui juga tetap diam. Saat keduanya berdiri bersama, Seng Jun melihat ke kejauhan sementara King Sui mengikutinya dan melakukan hal yang sama. Hanya dari waktu ke waktu, dia akan mengalihkan pandangannya kembali ke arahnya. Sama seperti itu, tempat itu diambil alih oleh keheningan sesaat. Terima kasih sudah membantu saya. Setelah beberapa saat, Seng Jun berbalik dan berkata dengan lembut. Kita adalah teman. Anda tidak memperlakukan teman Anda secara formal. Ini bukan pertama kalinya Seng Jun berterima kasih kepada King Sui. Itu di luar ekspektasinya bahwa masalah yang bahkan dia sulit selesaikan, akan berubah secara dramatis. Itu membuatnya merasa seperti berada dalam mimpi. Bahkan jika kita berteman, tetap perlu bagiku untuk berterima kasih. Selain mengulanginya lagi dan lagi, saya juga tidak tahu bagaimana saya bisa membalas Anda untuk itu. Seng Jun tertawa. Itu sama sekali tidak terdengar tulus. King Sui tersenyum dan berkata, meskipun dia tidak menjelaskannya, dia seharusnya bisa mengerti apa yang dia maksud. Lebih jelas lagi, dia akan mengambil risiko ditampar lagi. Dia tidak ingin bertingkah seperti gangster, dia juga tidak bermaksud mengatakan sesuatu secara langsung. Dia hanya merasa senang menggodanya dari waktu ke waktu. Pertama-tama, pria dan wanita seharusnya saling tertarik. Di bawah kondisi bahwa mereka menemukan lawan jenis yang menyenangkan di mata mereka. Mendapatkan istri itu mudah, tapi bukan seseorang yang bisa memahamimu. Bahkan jika mereka tidak ditakdirkan untuk menjadi pasangan, akan tetap menyenangkan jika mereka bisa berakhir sebagai teman dekat satu sama lain. Tentu saja, Seng Jun juga mengerti apa maksud King Sui. Tapi dia tidak pernah bisa mengerti apa yang dipikirkan pria ini. Dia terlihat sangat ramah dan mudah bergaul. Pada saat yang sama, dia juga dapat diandalkan, tetapi tidak dapat diprediksi. Bukan berarti semua orang, terutama dalam hal orang yang cakap, dapat diprediksi dengan mudah. Namun, fakta bahwa King Sui tidak dapat diprediksi namun orang-orang merasa aman di sekitarnya, telah menjadi kontradiksi. Biasanya, seseorang akan merasa tidak aman berada di dekat seseorang yang gagal mereka pahami. Itu karena mereka tidak tahu persis kepribadian seperti apa yang dimiliki orang ini. Seperti kata pepatah, burung dari bulu berkumpul bersama. Jika Anda tidak bisa melihat melalui seseorang, bagaimana Anda bisa mengharapkan diri Anda untuk bergaul dengannya? Brat, aku akan segera pergi. King Sui berkata setelah beberapa saat terdiam. Ini harus menjadi kedua kalinya King Sui memanggilnya begitu. Bahkan dia menjadi tidak yakin akan hal itu. Julukan ini sangat tidak biasa karena dapat digunakan untuk anak perempuan dan orang yang dia sukai. Itu adalah cara seorang penatua biasanya berbicara kepada anak-anak. Dengan itu, sisa makna yang mungkin dengan mudah ditolak dari grafik. Ini adalah cara untuk menyapa orang yang dekat dengan Anda. Dengan demikian, itu akan menyebabkan orang memikirkan makna sebenarnya di baliknya. Seng Jun gemetar. Tiba-tiba, dia memperhatikan bahwa pria ini jernih dan tenang. Meskipun waktu mereka bersama cukup singkat, dia sudah mulai terbiasa dengannya. Di masa lalu, dia juga pernah berinteraksi dengan beberapa pria sebelumnya, tetapi tidak satu pun dari mereka yang bisa memberinya perasaan seperti ini. Sama seperti itu, dia diam-diam menatap King Sui. Pikirannya seolah melayang ke tempat lain. Meskipun dia tahu bahwa King Sui akan pergi, ini terlalu mendadak untuknya. Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi untuk sesaat. Tapi akhirnya, dia tersenyum, apakah kamu sedang terburu-buru? Aku bisa memilih untuk tinggal jika kamu merindukanku. King Sui menggodanya lagi. Aku merindukanmu, kenapa kamu tidak tinggal? Seng Jun berkata dengan lugas. King Sui tercengang. Dia mengungkapkan senyum canggung. Dia tahu bahwa Seng Jun tidak bermaksud seperti itu, tetapi dia harus pergi sekarang. Di bawah nama apa aku akan tinggal? King Sui masih memiliki metodenya sendiri untuk menghadapinya. Bukankah kita berteman? Sangat normal bagi teman untuk tetap tinggal. Petik 2. Itu berbeda. Apakah ada teman yang tinggal bersama selamanya? King Sui sedang memeriksa wanita ini. Dia mengarahkan matanya ke bawah dengan nakal untuk melihat tubuh rampingnya. Kau sengaja melakukannya. Seng Jun berkata tanpa daya. Tatapan King Sui membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Atau lebih tepatnya, gelisah. Dia tahu bahwa King Sui melakukannya dengan sengaja. Selama dia menentangnya, dia tidak akan melakukan apapun padanya. Dia yakin tentang orang seperti apa King Sui itu. Aku akan datang untuk mencarimu di masa depan. King Sui berkata dengan serius. Kamu harus membuat kata-katamu berarti. Seng Jun berkata dengan gembira. Dia tidak menyadari bahwa kegembiraan yang dia rasakan telah menyebabkan beberapa riak di pikirannya yang tenang. Pikiran yang tenang seperti cermin,
riak apapun tidak akan muncul di atasnya, jika tidak maka akan pecah. King Sui telah melalui itu sebelumnya. Dia memiliki campuran perasaan yang kompleks ketika dia melihat reaksinya. Bohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak ingin memiliki wanita seperti ini sebagai istrinya. Tidak salah jika pria tertarik pada wanita cantik, tetapi mereka harus bertindak secara bertanggung jawab. Inilah perbedaan utama antara pria baik dan brengsek. Dengan bertanggung jawab, itu tidak hanya berarti menunjukkan tanggung jawab padanya, tetapi untuk dirinya sendiri dan juga wanita lain yang sudah menjadi istrinya. Jadi, terkadang, King Sui akan menemukan hal-hal yang cukup sulit. Cinta datang dari hati, itu tak terkendali. Tidak peduli seberapa masuk akalnya seseorang, dia akan segera dibutakan begitu dia jatuh cinta. Alasan mengapa mereka bisa bertindak rasional adalah karena mereka belum pernah bertemu seseorang yang bisa melepaskan penilaian rasional mereka. Ini berlaku untuk pria dan wanita, hanya saja lebih buruk pada pria. Tentu saja saya akan. Sampai jumpa. King Sui tersenyum dan mengangguk. Senyumnya terlihat hangat. Sambil berdiri di depan King Sui, Seng Jun memeluknya dengan lembut dan berkata dengan suara lembut, "Jangan terlalu banyak berpikir, itu hanya pelukan sederhana." King Sui mengulurkan tangannya dan memeluknya erat-erat. Saat ini, wanita ini membutuhkan sedikit dorongan untuk menjernihkan pikirannya dari hal-hal yang membingungkannya. Namun, King Sui tidak melewati batas dan memastikan dia tidak terlalu memikirkan banyak hal. Namun, seharusnya dia yang terlalu banyak berpikir. Meskipun dia mungkin memeluknya, King Sui tahu bahwa dia tidak memiliki niat untuk melakukan hal-hal lebih dari itu. Tapi hatinya sudah mulai merasa sedikit gelisah. Mungkin dia bahkan tidak tahu alasan di balik tindakannya sendiri. King Sui telah merasakan hal serupa sebelumnya dalam inkarnasi sebelumnya. Setelah pelukan dan ciuman, kedua orang itu berhenti menghubungi satu sama lain. Banyak kendala, pada kenyataannya, tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Seng Jun melingkarkan tangannya di leher King Sui dan membenamkan kepalanya ke dada King Sui. Keduanya saling berpelukan dalam diam. Aroma samar di tubuhnya, sosoknya yang ramping, sertanya yang gagah, menyebabkan jantung King Sui mulai berpacu. Tubuhnya bereaksi. Itu terjadi sekali sebelumnya ketika dia menari dengan pedang. Kali ini, dia masih mencoba yang terbaik untuk menghindari kontak dengannya, tetapi karena mereka berpelukan sangat erat, dia tidak dapat mengendalikan benda kecil di bawah tubuhnya untuk berdiri. Itu mulai mendorong ke titik lemah. Seng Jun gemetar. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat King Sui. Sedikit rona merah terlihat di wajahnya yang pucat. Pada saat King Sui hendak bergerak maju satu langkah, Seng Jun mundur selangkah dan membebaskan dirinya dari pelukan King Sui. "Kamu pria nakal." Seng Jun melihat bagian King Sui yang menonjol dan berkomentar. "Nyonya sulung tersayang, ini adalah respons dasar manusia. Jika wanita sepertimu gagal membuatku merasakan apapun, aku merasa lebih baik mati saja." King Sui mengungkapkan senyum pahit. Pada saat ini, rasanya seolah-olah dia telah menempatkan dirinya dalam situasi yang memalukan. Hal-hal yang kacau itu adalah satu-satunya yang tersisa dari seluruh hidupmu. Ketika seorang pria dan seorang wanita sedang jatuh cinta, mereka harus mengakui perasaan mereka begitu mencapai puncaknya. Naluri pertama mereka adalah melakukan tindakan intim dengan orang yang mereka cintai. Untuk mengungkapkan betapa mereka sangat merindukan satu sama lain. Ketika dua orang yang saling merindukan bertemu, hal pertama yang akan mereka lakukan adalah saling berpelukan erat. Begitu erat sehingga mereka bisa saling meremas tubuh satu sama lain. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah, Dewa menciptakan manusia hanya untuk satu tujuan, yaitu tindakan paling intim yang pernah dimiliki pasangan. Seng Jun pernah merasakan perasaan seperti itu sebelumnya. Bahkan, ini adalah kedua kalinya dia merasakannya. Tetapi bagi seorang wanita yang belum mengalami urusan manusia, bahkan jika mereka memikirkannya, akan sulit bagi mereka untuk benar-benar mengambil langkah pertama. Meskipun bukanlah segalanya dalam hidup seseorang, tetapi hidup tanpanya akan sangat membosankan. Manusia, serta sebagian besar warisan, akan membutuhkannya. King Sui tersenyum dan menatap wanita yang malu itu. Argumen yang tidak masuk akal. Seng Jun berkata dengan nada tidak senang. Pesonanya, serta suaranya yang elegan, membuatnya sangat menarik. Tapi untuk saat ini, dia masih menjaga jarak dari King Sui. Jika mereka terus saling berpelukan di saat seperti ini, dia yakin King Sui akan bertindak. "Hati-hati dalam perjalananmu dan jaga dirimu sendiri." Seng Jun berkata dengan lembut. Dia tidak suka ceroboh. King Sui mengangguk, "Kamu juga. Ada banyak hal yang bisa membuat Anda bahagia. Ada beberapa hal dalam hidup yang seharusnya tidak terlalu Anda pikirkan. Anda belum mengalami yang kita bicarakan sebelumnya. Jika Anda meninggal seperti itu,
hidup Anda tidak akan layak untuk dijalani. Tidakkah kamu ingin tahu bagaimana rasanya berada di surga ketujuh? Apakah Anda tidak ingin memiliki anak sendiri? Ada banyak hal yang dapat membantu untuk membuat hidup seseorang lebih baik, ini juga termasuk cinta yang romantis. King Sui segera menghilang. Dia tidak yakin apakah dia bertingkah seperti penjahat saat mengucapkan selamat tinggal dengan metode semacam ini. Tapi sebelum ini, dia merasakan niat bunuh diri yang samar dari wanita itu. Dia hanya ingin memberinya harapan untuk terus hidup. Saat dia melihat sosok King Sui menghilang di depannya, kata-katanya yang masuk ke telinganya membuatnya merasa marah dan malu. Tapi dia merasakan sesuatu yang lebih kuat. Dia benar, memang ada banyak hal yang harus dicapai dalam hidup seseorang. Dia sering berharap bahwa suatu hari, seorang pria yang dia sukai akan muncul. Sampai sekarang, dia selalu hidup mandiri sendiri. Alasan mengapa dia menolak untuk menikah dengan siapapun adalah karena dia belum menemukan siapapun yang cocok untuknya. Jauh di lubuk hati, semua orang akan mendambakan untuk dicintai. Dia tidak marah dengan apa yang dikatakan King Sui. Secara alami, dia akan mengerti apa maksud sebenarnya dari King Sui. Meskipun dia mungkin bejat, apakah dia masih bisa dianggap sebagai laki-laki jika tidak? Itu sifat laki-laki untuk menjadi mesum. Itu seperti bagaimana seseorang menikmati melihat uang tunai, itu baik-baik saja selama dia tidak mencoba untuk mendapatkannya melalui tindakan tidak bermoral. Dia tidak membenci kepribadian pria ini. Dia tahu bahwa pria yang mampu biasanya akan memiliki lebih dari satu istri di sisinya. Inilah mengapa dia bingung. Itu normal bagi seorang pria untuk memiliki banyak istri di dunia ini. Tetapi karena ada banyak insiden di mana para wanita berjuang di antara mereka sendiri untuk memperebutkan bantuan dari suami mereka, itu menunjukkan bahwa jauh di lubuk hati, mereka masih ingin menjadi satu-satunya orang yang akan dicintai suami mereka. Namun, ini hanya mimpi, terutama dalam kasus pria dan wanita yang luar biasa. Pria yang luar biasa dapat memiliki banyak istri, tetapi jika wanita yang luar biasa tidak ingin mencari pria biasa, dia harus mempersiapkan diri untuk berbagi suami dengan wanita lain. Tidak mudah untuk bertemu seseorang yang Anda sukai di dunia yang begitu luas, terutama dalam kasus wanita seperti Seng Jun. Dalam keadaan normal, setiap pria atau wanita akan memiliki seseorang yang mereka sukai. Selain itu, bisa jadi seseorang yang sangat dekat dengan mereka, seperti teman masa kecil mereka. Seseorang selalu dapat menyesuaikan standar yang mereka harapkan dari separuh lainnya. Ada sejauh mana mereka bisa pilih-pilih. Namun, ini berbeda dalam kasus Seng Jun yang merupakan pewaris peri suci. Dia menghargai perasaan itu dengan hatinya. Mayoritas murid dari klan aristokrat, misalnya, Lian Cheng Biao dari Heaven Star Immortal Sect sudah bisa dianggap sangat luar biasa dan jelas merupakan satu dari 1000 orang baik. Tidak ada yang perlu dikeluhkan dalam hal temperamen atau penampilannya. Sayangnya, murid dari klan aristokrat adalah yang paling tidak disukainya. Latar belakang baik yang mereka miliki, telah menyebabkan mereka mengembangkan banyak kepribadian yang tidak disukainya. Ini sampai ketika King Sui muncul. Pria ini bahkan lebih menonjol daripada Lian Cheng Biao. Faktanya, dia adalah pria paling menonjol yang pernah dia temui sejauh ini. Meskipun dia hanya tahu sedikit tentang dia, tetapi dengan mempertimbangkan seberapa kuat dia, tidak diragukan lagi dia berasal dari klan bangsawan. Hanya saja dia tidak memiliki aura yang biasanya dimiliki oleh murid-murid dari klan bangsawan. Auranya lebih alami dengan cara yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Memikirkan kembali saat dia memeluknya, Seng Jun tersipu. Dia tidak tahu bagaimana keadaannya menjadi seperti ini, tetapi dia tidak menyesalinya. Saat dia merenungkan itu, dia telah memahami satu hal. Dia sepertinya telah jatuh cinta padanya. Dia tampaknya tidak terlalu terkejut untuk menyadarinya. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan yang perlahan mulai tumbuh di hatinya. Dari waktu ke waktu, sosok King Sui akan muncul di benaknya dan dia akan mendengar suaranya di telinganya. Jadi begini rasanya menyukai seseorang, sejak kapan itu dimulai? King Sui tidak kembali ke Bukit Iblis Vampir setelah dia pergi. Semuanya harus baik-baik saja di sana. Karena warisan di Vampiric Demoness Hills bisa bertahan begitu lama, tentu saja, mereka akan memiliki cara sendiri untuk bertahan hidup. Mereka tidak akan menjadi lebih lemah hanya karena kemunculannya yang tiba-tiba. Dia berhasil kembali dengan cukup cepat mengingat 5 elemen bendera surgawi dapat membuatnya segera muncul di Gua Surgawi. Meskipun dia harus bergegas melalui perjalanannya ketika dia menuju ke Gunung Suci, dia tidak perlu melakukan hal yang sama ketika dia kembali. Tidak butuh waktu lama baginya untuk pergi ke Istana Raja Laut Matahari terbenam dari Gua Surgawi. Secara tidak mencolok, setengah tahun telah berlalu sejak dia pergi ke Gunung Suci.
Meskipun 6 bulan tidak terlalu lama, itu tidak menghentikannya untuk merindukan keluarganya. Istana Raja Laut Matahari Terbenam terletak di tempat yang sensitif. Tempat ini sudah bisa dianggap sebagai bagian dalam Laut Utara. Ada banyak kekuatan yang akan berinteraksi dengan mereka. Tetapi untuk saat ini, Tante Lingyan dan Qin King juga harus ada di sini. Sejak terobosannya terakhir kali, Tante Lingyan menjadi jauh lebih kuat. Istana Raja Laut Matahari Terbenam sudah terlihat. Setelah dia melihat bahwa itu masih terlihat sama seperti sebelumnya, King Sui tidak bisa menahan perasaan lega. Dia melanjutkan untuk melangkah ke pintu masuk menuju aula utama. Saat dia melangkah masuk, dia sudah melihat Tante Lingyan kebetulan keluar dari arah yang berlawanan. Dia mengenakan gaun putih salju dan gaunnya tertiup angin, membuatnya tampak anggun seperti peri. Di wajahnya yang dingin, ada temperamen luar biasa yang bahkan bisa menaklukkan dunia. King Sui tercengang. Dia telah berubah, dia memancarkan aura yang menyerupai peri, membuat orang merasa bahwa dia tidak bisa didekati. Kemungkinan dia telah menerobos lagi. Tante Lingyan juga terkejut saat melihat King Sui. Bagaimanapun, penampilan King Sui terlalu tiba-tiba. Tapi segera, mulutnya melengkung menjadi senyuman. Meskipun senyumnya tidak cukup untuk disebut merayu, seseorang pasti akan kehilangan jiwanya karena menatapnya. Kamu kembali. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dalam suaranya yang elegan dan dingin. King Sui segera mendekatinya sambil tersenyum dan melingkarkan kedua lengannya di sekelilingnya. Aku sangat merindukanmu. King Sui tertawa. Tante Lingyan gemetar. Itu adalah gerakan yang sangat kecil. Kata-kata King Sui telah membuatnya merasakan kehangatan di hatinya. Hanya King Sui yang bisa melakukan itu. Dia selalu berjalan melalui dunia ini sendirian. Selama ini, dia hanya membawa keinginan balas dendam saja. Dia sudah sangat lelah karenanya. Sekarang, dia telah berhasil mendapatkan beberapa teman di sini. Seperti Qin King, Ye Jiange, Luo Qingcheng, Muyun Qingge serta King Hanyai. Mereka juga seperti sosok saudara perempuan baginya. Semua ini telah banyak mengubahnya. Namun, King Sui memiliki tempat khusus di hatinya. Dia tidak bisa melupakannya, tidak di masa lalu, atau di masa depan. Jika 10 tahun yang lalu, dia gagal muncul atau jika dia hanya orang biasa, bahkan jika dia tidak dapat melupakannya untuk saat ini. Rasa itu perlahan memudar. Alasan mengapa pria ini berdiri di depannya setelah dia bergegas melalui perjalanannya selama 20 tahun, justru untuk mengejar langkahnya. Pada saat itu, dia merasa sangat tersentuh. Dia ditakdirkan untuk menjadi kuat, meskipun kekuatan yang dia miliki saat ini terkait erat dengan King Sui. Tetapi bahkan tanpa dia, dia masih bisa mencapai tingkat bintang sendiri. Saat itu, pria ini hanyalah seorang prajurit biasa. Dia telah melihat keajaiban yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhnya. Baginya, dia tidak keberatan menjadi musuh dengan kekuatan terkuat di benua itu. Dia tidak tahu sejak kapan dia berhenti menolaknya. Persis seperti itu, dia berdiri di sana dengan wajah tersipu. Tapi segera, dia kembali ke akal sehatnya. Bagaimanapun, King Sui saat ini memeluknya. Turunkan aku. Mereka telah datang. Tante Lingyan bisa melihat gadis-gadis lain berjalan ke arah mereka.